Ini adalah series kita yang pertama antara Dewa United melawan Ethereal Elimination Match. Itu Siap, dia. buset, bocah di Dipelototin kamera. sama bocah. Dipelototin sama bocah. Buset lah saya lihat. Ini Delhas kayaknya emang lagi di endorse oleh brand pasta gigi ya. Kayak senyum mulu. Senyum mulu. Dari kemarin juga senyum mulu pas lawan Onyx G gitu. Emang anaknya murah senyum. Dan this is it. Buset, kayak chef-chef ya. Ini pistol round pertama kita antara Ethereal melawan Dewa United, di mana Ethereal akan bermain di defender side terlebih dahulu, sementara Dewa United akan bermain di attacker side terlebih dahulu. Silakan Mal. Dan ini dia sepertinya akan ada pergerakan cepat mendasar dari Dewa United. Dan sepertinya langsung coba dieksekusi, cepat masuk, ada fragment yang belum penahan. Tapi seperti biasa, Dash tidak bisa melewati sebuah fragment dan ditahan dari arah short. Tapi Kazu gak berani keluar, masih ada Gravity Well juga akan coba ditahan. Dan ternyata ada nano sword damage yang begitu besar karena Fluffy dan bahkan Cliff memenangkan duelnya di Heaven. Menjadi 3 orang saja dari Ethereal untuk melakukan retake. Ada droning juga, bahkan Seekers sudah terlihat posisinya. Dan Biors bersama Kazu juga. Kazu udah sangat-sangat low HP-nya. Langsung lempar flash kiri kanan masuk, tapi Cliff menyambut dengan one tap ghost-nya. Dan bahkan Cliff mendapatkan yang ketiga. Biors 8 HP. Hanya keajaiban yang bisa memenangkan round untuk Ethereal, dan Dewa United memastikan kemenangan pistol round mereka 1-0. Ya, ini menurut gua dari Dewa United ini udah totally different ketika mereka lawan Bung War ini. Mereka tuh kayak seakan-akan tuh kalau dalam hatinya tuh, ayo kita balas kesalahan kita kemarin atas Boom gitu kan lawan. Boom, kita balas kesalahannya. Dan sayangnya pelampiasannya adalah Ethereal gitu kan yang harus melawan keagresifitan atau kedisiplinan dari Dewa United di map kali. Tapi sekali lagi ini masih pistol round pertama, masih banyak celah untuk Ethereal bisa mengejar atau ngebalikin keadaan sendiri. Dan apalagi sekarang juga ini masih anti round dari Dewa United, dan Ethereal masih sesuai dengan Ikoron, dan ada Marshall yang dibeli oleh Fluffy nge-tag sekali ke arah Clip, dan darahnya 49. Ini bisa banget loh. Kalau sekali kena klasik Big ini langsung hilang dari Clip 78 damage. Tapi DJ somehow berhasil mendapatkan 1 kill dengan shorty headshotnya ke arah Pierce. Dan udah ada Gravity Well ke arah stairs. Clip bakal coba masuk, Kurumi yang berhasil dapetin kill, dan Clip yang berhasil dapetin Seeker. Sakit Dregi harus hilang di tangan Kazu, tapi Fluffy juga mendapatkan Hakobi alias bocah. Tapi side sudah berhasil tembus. 2 orang ini darahnya udah low. Ini bisa banget diambil Thrifty-nya sama Ethereal. Ini possible banget untuk mereka bisa dapetin round ini. Tapi Recon yang gak keluar. Oke, apa itu cuma untuk ngecek arah lane? Gue kurang tahu juga, tapi sudah ada setup yang dilakukan oleh Dior. Satu swing berhasil didapatkan ke arah Kurumi. Last player standing dari Clip juga nggak mungkin bisa bertahan. Dan benar saja, Thrifty didapatkan oleh Ethereal. Berawal dari Shorty Mijay plus 1 Marshall Fluffy dan juga Kazu yang dapetin 1 kill. Thrifty untuk Ethereal bisa didapatkan, yang artinya Ethereal juga nggak ingin kalah di map yang pertama. Boy, oh boy, ini adalah round yang apa ya, sekali lagi script yang seharusnya tidak ada di match kita kali ini. Tiba-tiba aja ada shorty kill untuk membuka keran kill pertama untuk Ethereal. Dan selanjutnya Dewa Esports berdarah-darah masuk ke side-nya, dan retake tadi yang luar biasa clean dari Ethereal untuk mengamankan round kedua kali ini. Dan sepertinya terpaksa Dewa United harus bermain dengan Sheriff dan melawan Spectre dan juga Rifle atau Vandal lebih tepat dari Ethereal. Langsung terkena recon sepertinya Clip. Pemain ke arah mid langsung cepat, dan Fluffy coba menahan dengan Spectre-nya. Akan ada crossfire antara Fluffy dan juga Kazu. Tapi sepertinya
mulai bermain pelan kembali dari Dewa United, hanya ngecek-ngecek aja, mencari informasi. Nah, itu udah kelihatan satu pemain di arah mid coba diusir dengan sebuah 0 point, dibalas 0 point lagi. Terlihat tadi posisinya satu pemain dan akan ada droning dari arah mid link menuju ke arah mid. Terlihat satu pemain di sana yaitu Mijay, tapi Clip dia yang bisa make a play di sini, tapi ternyata Pierce yang sudah tertumbangkan di tangan Mijay. Clip akan bersedia siap masuk langsung, masih ada dash juga tapi masih ada satu pemain di side. Kurumi dapat 1 kill tapi sebagai dia drop dan Bjorn menahan di arah side-nya Clip dengan refleks cepat. Masih ada Bjorn di arah Hell bermain dengan run and gun. Klik kiri sambil jalan ke kanan, mampu mendapatkan round yang kedua untuk Ethereal 2-1. Yap, dimana ini adalah round full buy sekarang dari Dewa United, karena tadi adalah round Thrifty, round Eco dari Dewa United, sehingga memang roundnya udah bisa didapatkan oleh Ethereal. Dan Ethereal juga mereka nggak main terlalu agresif gitu kan, meskipun mengingat Dewa United melakukan Eco, mereka tetap main nyantuy, nungguin pemain-pemain Dewa United yang masuk ke arah side-nya mereka absen satu persatu, dan itu terbukti berhasil dari Dewa United. Dan sekarang akan ada full buy dari kedua tim, ada satu buah operator tapi nggak jadi seperti tadi Ethereal. Nggak jadi menggunakan operator, dan sudah ada Gravity Well agresif untuk mengusir lebih tepatnya posisi dari Fluffy. Dan sudah ada surprise alias knife yang dikeluarkan, tapi satu kill lagi didapatkan oleh Hakobi karena Fluffy darah short catwalk. Nggak di-expect oleh Fluffy bahwa masih ada Hakobi di sana, dan mid sudah mulai diinvasi, dan bahkan Clip juga udah masuk ke arah switch, sudah menutup pintu tapi terkena nano swarm hingga low HP 44 darahnya. Sekarang harus hati-hati, flash keluar kena banyak, dan lu lihat Kazu menghilangkan 3 pemain 4 bahkan oleh Kazu. Dewa United hanya menyisakan Hakobi seorang diri. Nice flash of the day, flash of the year dari Kazu barusan dibuktikan dengan langsung line up shot 3 pemain sekaligus, dan bahkan Hakobi pun harus tumbang di tangan Mijay. Thanks to Kazu, individual step up yang begitu menggila dari Kazu membuat Ethereal kembali mendapatkan angka. Handedly dari Kazu, di mana line up 2 kill cepat, dan bahkan yang ketiga ke arah Clip itu kalau gua kira cuma 2 loh, ternyata ada 3 bahkan yang langsung terstay oleh Kazu dengan 1 flash dan 1 swingnya luar biasa, mampu menahan Dewa United untuk masuk ke dalam site. Dan sekarang kembali bermain dengan Sheriff dari Dewa United. Tidak-tidaknya mungkin akan ada Bloodstorm yang bisa dimainkan, namun 0 point berhasil mengusir Fluffy dari angle agresif di bibir entrance dari main. Dan Spike masih ditaruh di belakang, masih belum menentukan arah, tapi condong seperti karena di shortnya udah sangat dekat dari Clip. 1 kunai sudah dilemparkan dan miss, harus repositioning, dan ada fragment yang dilemparkan untuk setidaknya mendelay progress yang akan dilakukan oleh Dewa United. Dan Fluffy coba menahan off angle di arah shortnya, dan ada backup dari Kazuki dibutuhkan, tapi masuk ke crosshair dari Fluffy. Clip harus langsung tertunduk lemas di sana, dan langsung ada switch yang dilakukan karena Kazu sekarang yang membackup arah shortnya. Masih ada Fluffy juga langsung menghancurkan sebuah turret, tapi Fluffy again with another headshot ke arah Pierce kali ini. Kazu nge-swing, dapat 1 kill lagi ke arah Kurumi. Tersisa 2 pemain, dan bahkan Dregi terkena through the smoke oleh Bjorn. Hakobi terkena flash, coba bermain dengan Sheriff. 1 kill dapatkan, ganti jadi pisau karena sudah habis peluru Sheriffnya. 4-1, round yang begitu meyakinkan dari Ethereal. Bener-bener Hawk yang bagus banget toh. Ini gila sih dari Kazu dan juga Fluffy, itu benar-benar gila, ditahan boy, nggak bisa masuk dari Dewa United, benar-benar ditahan di arah A short catwalknya, nggak dikasih masuk, tertunduk lemas, dia rebahan langsung ya dari Clip, di first bloodin oleh Fluffy. Dan sekarang 4-1, round ke-6 full buy dari kedua tim masih akan dijalankan, dan Dewa United kalau mereka kalah di sini, mereka masuk ke Baiko Cycle dan akan bermain agresif. Wakil langsung dari Kazu, tapi di trade lagi masih ada Seekers rupanya yang membuat Ethereal mengungguli trade kill tersebut menjadi 3 melawan 2. Rico-nya udah dibalas, sama-sama ke detect sepertinya. Akan langsung bermain di arah saat ada drone, bakal di cancel langsung drone-nya, udah ketahuan ke detect sama Seekers. Harus 1 pemain di situ, dan Seekers masih dapetin kill-nya dan gagal untuk dapetin kill terakhir karena Hakobi. 1v2 situation. Apakah Hakobi bisa melakukan clutch karena dia berhasil untuk mundur ke arah B-Man, dan Spike pun masih ada di tangan Hakobi, yang artinya Hakobi masih bisa rotasi, tapi dia memilih untuk melakukan fake rotate
yang dimana Ethereal gak kemakan rotasi dari Dewa United dari Hakobi. Mereka masih standby di arah defender spawn, tapi enggak, mereka bergerak melakukan rotasi dan Hakobi. Apakah fake rotate ini berhasil dilakukan? Dia menutup pintu, informasinya kebaca sekarang, dan Bior langsung nge-switch untuk dapetin kill ke arah bocah, dan Ethereal kembali memenangkan round tersebut menjadi 5-1. Baiko Cycle is real untuk Dewa United. Wah, itu tadi untungnya ya, ada Seekers yang melakukan trade kill terakhir ke arah Draghi, dan dia masih bisa nahan satu pemain lagi, Kurumi, langsung bisa didapatkan juga di side. Menurut gue tadi bocah hampir bisa mengelabui, tapi ketika dia mencet switch-nya, nutup pintu, langsung ya ini udah ketahuan, capek-capek dia fake rotate segala macam, bikin presence ngelalui switch. Karena mungkin kalau kita jadi bocah ya, di pikiran bocah mungkin udah kemakan, udah fake rotate, jadi dia pengen main aman di side, coba untuk melakukan clutch 1 lawan 2, tapi ternyata dari Ethereal juga belum jauh, posisi pemain-pemainnya masih nggak jauh dari defender spawn, jadi masih bisa dapetin bocah in time. Dan sekarang Dewa United terpaksa melakukan time out, dan artinya sepertinya kita harus memanggil Ci. Ya. Ada nggak nih suaranya? Nggak ada Ci nih saya. Beneran Ci ini. Ada. Oh ada. Kirain beneran Ci nih. Gimana Ci Ada. ngomong? Oh ya, kalau aku ngeliat ya, Dewa United itu mereka cuma menang pistol round kan. Kayaknya mereka kalau posisi attacker mereka harus mainin utility deh. Kayak klipnya nggak bisa masuk sembarangan ngedash gitu. Setidaknya harus dibantu sama flashnya Draghi atau enggak dari recon atau mungkin drone-nya Kurumi sih. Jadi biar dia nggak terlalu buta info lah setidaknya. Menurut aku itu sih yang kekurangan dari Dewa ya. Wah setuju sih, bener. Hmm. Ya, klip beneran harus bisa dapetin follow up utility lah dari teman-teman Dewa United. Tapi terima kasih Cimomo untuk analisa yang sangat singkat tersebut, tapi itu sangat bermanfaat untuk kita. Dan sekarang kita akan melanjutkan untuk round ke-7. Gua setuju dengan poin dari Cimomo, di mana klip beneran harus bisa ngikutin utility usage dari Dewa United untuk melakukan entry, jadi nggak drive pick polosan gitu untuk masuk ke dalam site-nya, nggak cuma smoke ke dash gitu, kayak benar harus ada drone, harus ada flash. Tapi tadi klip dia udah dapetin satu first blood ke arah Mijay dengan cukup berdarah ya, karena darahnya udah tinggal 5 doang nih dari klip. Tapi nggak masalah, ini adalah round eco alias half buy dari Dewa United. Mereka udah nothing tulus, bahkan mereka akan tentu saja mencoba untuk dapetin Thrifty. Kalau dapetin Thrifty, ini tentu saja akan menjadi kabar yang sangat baik untuk Dewa United. Dan bahkan Nukomen diaktifkan oleh Draghi, tapi masih ada Biors, Ngeholter Rahiban, dan Flavi juga mendapatkan clip yang darahnya udah low, dan bahkan udah berhasil di revive dari Draghi, tapi side-nya belum bisa ditembus. Satu big ultimate dari Dewa United udah dirilis, udah dipakai, tapi nggak dapetin satu objektif apapun dari Dewa United Imal. Wah, oke. Sekarang ronde 2 ada Cosmic Divine. Oh kan, Gravity Well yang perfect timing. Mereka tetap nggak bisa masuk karena ada Gravity Well, dan bakal ketahan lagi. Coba untuk bermain plan tipis, tapi Fluffy gak sulit dapat satu kill, dan ada trade kill lagi. Namun sayangnya kali ini Dewa United mampu mengungguli trade kill tersebut. Dipaksa planting. Apakah Seekers akan melakukan clutch kali ini? Sang Substitute masih ada drone juga. Recon sudah digunakan, dan dia kayaknya mau nggak mau harus pakai drone dulu sih. Kayak, tapi ternyata main jauh. Dia main jauh. Oke, kelihatan tetap pemain di Jiggle. Di Jiggle kelihatan punya dari Dragon, artinya dua-duanya main jauh, langsung coba di half. Oh enggak, dia coba mancing Hunter Fury, dan Seekers masih ada Recon. Tapi sepertinya udah kelihatan posisi dari Seekers di sini. Tapi ada flash yang sangat indah dari Draghi, dan tidak ada super sub di sini untuk Ethereal. Kembali setelah timeout, Dewa bisa memenangkan roundnya mereka menjadi 5-2 sekarang. Meskipun terlihat mengerikan di mana nol pemain yang aktif, terus nggak ada objektif apapun yang didapetin oleh Dewa United, tapi ada ronde 2 di mana Cosmic Divide dibuka dan trade kill-nya untungnya dimenangi sama Dewa United. Dan ketika post frame ada flash indah dari Draghi, seindah ayang-ayang kalian semua ya. Dan sekarang round ke-8, finally Dewa United keluar dari lubang Baiko Cycle, tapi tidak menutup keran untuk bisa melanjutkan Baiko Cycle-nya, karena ini adalah full buy lagi dari Dewa United. Ya, sementara Ethereal mereka masih punya ekonomi yang begitu sehat karena udah menangin banyak round berturut-turut dari Ethereal, dan udah ngelihat satu pemain di arah top mid nge-tag sedikit doang ke arah klip dan langsung dash out. Tailwind cabut aja, nggak mau terlalu agresif bermain dari arah mid, tapi masih coba bandel dari Fluffy, coba untuk ngeinvasi di arah midnya. Belum dapat informasi apapun, tapi akan ada satu pemain dari Hakobi kah
yang akan masuk ke topik ke crosshair dari Fluffy dan sepertinya iya. Tapi no, Hakobi belum keluar. Lockdown udah dikeluarin oleh teman-teman Dewa United untuk mengusir pemain-pemain Ethereal yang berada di arah bisa, tapi akan dicek dengan adanya Outrun, tapi udah keluar juga dari zero pointnya sehingga Outrun tersebut terpaksa tercancel. Dan sudah masuk ke dalam saat Planting Spike sudah dilakukan kali ini oleh Dewa United. Sudah ada namun Storm agresif tapi udah berhasil. Tapi lu lihat Biors. Gitu baik tracking posisi dari Hakobi di bombing karena mid, tapi satu operator kill juga karena Tregi. Flash yang buta sendiri tapi untungnya masih ada Fluffy yang bisa dapetin kill. DJ dia bakal dapetin satu kill karena Kurumi. 1v3 situation. Apakah Clip bisa melakukan big class kali ini? Satu kill didapetin tapi Seekers langsung nge-cancel diffuse tersebut dan langsung nge-pick untuk dapetin trade kill, dan trade tersebut berhasil didapatkan oleh Seekers. Ethereal kembali mendapatkan angka seperti yang gua bilang. Memang Dewa United keluar dari lubang Baiko Cycle, tapi tidak menutup kemungkinan mereka akan jatuh lagi ke lubang tersebut, Mal. Iya, jatuh 2 kali ke lubang yang sama sepertinya, tapi enggak, masih bisa balik dari Dewa United. Tapi menurut gue Ethereal bener-bener beda sih mainnya di game kali ini. Kayak apa ya? Biasa mereka ngandelin individual step up kayak Fluffy atau Kazu. Memang tadi kelihatan beberapa kali, tapi sekarang lu lihat tadi retake-nya indah banget. Mereka udah bener-bener nge-cover satu sama lain, dan bahkan dengan ada operator dari Miji untuk retake bener-bener gak kesentuh. Dan sekarang seperti Dewa United punya PR yang begitu banyak untuk bisa menembus pertahanan dari Ethereal. Dan sepertinya ada angle yang setipis apapun itu, dan ada flash and akan miscom sepertinya. Ada pick yang dibalas dengan flash dekat dan lanjut di repick lagi, tapi Dregi nggak takut, coba dilawan, dia lagi kena timing naik ke atas box. Gagal tadi Dregi melakukan picknya. Ada flash klik kanan lagi, butain Pierce, kenapa semua flash kayu butain teman. Dan sepertinya Fluffy harus terpanis karena push yang dilakukan ke arah catwalk bisa di shutdown. 5 melawan 4 sekarang, tapi Spark masih jauh di arah base untuk dibawa, dikawal menuju ke arah A-side, tapi di short juga masih ada Seekers yang coba menahan push yang dilakukan oleh Clip, tapi bahkan mendapatkan Kazu begitu saja karena nggak di-expect, dan bahkan Seekers tertangkap. Clip dengan kill yang begitu penting, Bior juga ditarik-tarik, diseret-seret. Planting akan coba dilakukan, misalkan Mijay dengan operatornya, dan harus melakukan saving seperti setidak-tidaknya bisa melakukan 1 atau 2 kill mungkin dengan operator ini, tapi untuk melakukan retake menurut gue ini udah susah banget. Iya, ini udah definisi setidaknya diriku telah berjuang ya dari Mijay dengan operatornya yang coba untuk cari 1 atau 2 kill sebisa mungkin pokoknya, tapi tentunya hal tersebut akan didinai ketika Mijay mendengar sebuah drone yang dikeluarin oleh Kurumi. Tapi enggak, wih, bocah dia jauh banget udah di arah situ, coba untuk cari dari saving operatornya Mijay, tapi ternyata Mijay masih ada di area A-short dan di-delete oleh Pierce sehingga operator tersebut gagal di-save. Dan bocah tadi coba nyari, kayaknya nge-save nih karena B-man nih, karena B-lobby nih kayaknya nih. Tapi ternyata tidak ya, ternyata memang dari Mijay dia masih coba untuk cari 1-2 kill, coba ingin ngerusak ekonominya dari Dewa United, tapi gagal. Tapi karena seperti yang gue bilang, ekonomi Ethereal masih ada, cuman ini kayaknya bakal jadi last buy-nya mereka kalau mereka kalah di sini, karena ekonomi yang udah mereka bangun, udah mereka timbun, itu udah dikuras pelan-pelan oleh Dewa United satu persatu. Dan sekarang lu lihat tuh, udah cuma ada 2 pemain doang yang crash-nya tuh lebih dari 1000, dan ada Recon yang sama-sama ngecek. Yang satu Recon mid dihancurin, tapi turret yang ngedetect karena satu pemain di arah mid dan dipaksa mundur dari Dewa United. Ini langsung agresif ke arah E karena tahu begitu banyak pemain yang ada di arah mid dan E side-nya udah berhasil tembus, dan ini akan menjadi retake situation. Belum bisa untuk melakukan planting spike dari Dewa United, tapi mereka masih harus berjaga-jaga terlebih dahulu karena udah mendengar banyak sekali pemain-pemain Ethereal yang berada di arah side. Dan sudah ada planting spike dari Dewa United, tapi sudah ada lockdown juga dikeluarin, tapi nggak mundur. What? Oke, coba di line up Shocktar, tapi apakah berhasil line up Shocktar tersebut? Line up-nya gagal. Desain satu pemain dari lockdown tersebut, dan satu persatu di absen bersih. Ada Cosmic Divide juga dari Bior, dan bahkan mati kena Nano Swarm dari Pierce. Tersisa Clip seorang diri, dan defuse spike-nya tentu saja akan jadi semudah mendapatkan dirimu. 7-3 nih, Mal. Apa itu yang tadi barusan dilakukan oleh Dewa United? Kayaknya ada chaos kayaknya tadi comms-nya ya. Bener-bener itu Ethereal kayak dapat retake gratis gak sih hitungannya.
itu gratis banget, itu kayak effortless. Ya keluar satu ultimate, tapi ya satu ultimate itu follow up-nya bener-bener effortless dan bahkan hampir gak ada perlawanan di retake tersebut dari Dewa United 7-3. Gua nggak tahu apa yang salah dengan Dewa atau mungkin Netral yang terlihat begitu rapi permainannya. Lagi-lagi Fluffy kembali dengan off angle mantap halang huluinya, tapi lu lihat dua pemain melakukan itu dari Rabimen dan ternyata Seekers yang memenangkan duel tersebut, tapi Mijay dia maju pas Seekers balik lah. Kok lu balik lah, kan gue emang bilang. Dan malah Mijay yang menjadi korban sesama killjoy-nya harus tewas di awal-awal round. Droning coba dilakukan di arah lobby, tapi Rico nggak dihancurin. Oke, semuanya pilih mundur tapi tabrak-tabrakan ya. Itu nih ya, kenapa? Apa yang terjadi dengan Dewa? Di momen kayak gitu itu udah kelihatan kayak agak sedikit ada chaotic moment nih dari Komsnya, kayak nggak ada yang ngancurin drone, semuanya tabrak-tabrakan, tapi Fluffy coba melakukan pick lagi ke arah mid link, masih bisa selamat karena ada tailwind dash kiri langsung geser, langsung di backup oleh sebuah smoke yang ditarik lagi dan memilih untuk bermain aman. Sementara Clip karena sebuah 0 point yang dilemparkan ke arah mid, tapi lu lihat udah mulai kegeser semuanya ke arah A side dari tim Etrel. Sementara Dewa masih nahan di arah B-lobby, tapi juga spike-nya kayaknya dibawa mundur nih, tinggal 35 detik harus nentuin sekarang nih. Sepertinya akan bermain mid to B. Wah, dari Dewa United, tapi harus ada layer yang dilewati yaitu Kazu yang masih punya fragment dan juga 2 flash. Kazu akan menjadi penting, tapi dia lepas angle-nya. Dia lepas angle-nya dan tersisa Seekers. Tersisa Seekers di side. Seekers harus make a play, tapi sepertinya satu kill bisa didapatkan, terkena Rico cuma di wallbang. Dan ternyata ada backup dari Kazu. On point. Misalkan 2 lawan 3, planting mungkin bisa dilakukan, tapi setidaknya ada keunggulan pemain dari Etrel. Kembali Kazu di angle yang sama ketika dia melakukan flash mantap tersebut. Sudah tidak ada yang lagi bermain double belt house. Start dulu pemain ditumbangkan, tidak ada crossfire tercipta, tidak ada reflect dari Dewa United dan mudah sekali lagi dari Etrel mendapatkan retake dengan begitu enaknya toh. wah ini gila sih. 8-3 Dewa United sama persis dengan mereka yang berhadapan dengan Boom Esports kemarin di map S, di mana attacker mereka begitu struggle, movement mereka begitu awkward, kayak mereka tuh nggak tahu harus berbuat apa, kayak apapun yang mereka lakukan tuh salah ya, seperti laki-laki. Karena mereka ke mid gagal, ke A gagal, ke A short gagal, lewat B-main juga gagal. Semuanya bisa dipatahin sama pemain-pemain Ethereal. Dan 8-3, apakah akan masuk teori 9-3 curse atau akan masuk ke 8-4 nih dari Dewa United? Tapi semua akan dimulai di sini, di mana sudah ada gravity wall agresif dari Hakobi. Ini Hakobi dia ingin menjadi duelist entry apa gimana nih? Dia begitu cepat, dia nge-swing badan duluan ke arah bibir aimnya ya. Tapi nggak jadi karena nggak dapetin informasi apapun. Knife-nya juga nggak dapetin apapun, 0 point-nya nggak dapetin informasi apapun untuk Dewa United, sehingga mereka kembali bermain slow, kembali bermain tempo pelan, menunggu timing untuk melakukan setup. Tapi sepertinya akan dimulai dalam hitungan 3, 2, 1, langsung entry dan udah di-expect sama Fluffy. Angle tersebut, spot tersebut udah di-expect sama Fluffy dan Hakobi, tapi sama Kurumi masing-masing mendapatkan 1 kill, sehingga Dewa United bisa mengungguli jumlah pemain. Tapi ingat, retake-nya, post plan lu belum siap dari Dewa United dan akan coba bermain dengan angle yang begitu agresif dari Hakobi. Begitu mengerikan. Hunter sendiri keluar, tapi apakah akan ada flash dari Kazu? Smoke-nya udah mau habis. Mereka lagi foto keluarga, tapi gak ada yang nge-flash satu persatu. Tapi cuma bisa dapetin 1 kill dari Hakobi. Berhasil diambil terakhirnya, dan bahkan Kazu juga dapetin 1 kill. 1v2 situation, menyisakan Fluffy seorang diri. Apakah Fluffy bisa melakukan clutch ini? Tapi ternyata tidak, karena Gregi udah sangat sigap dengan hal tersebut dan membuat Dewa United mendapatkan angka menjadi 8-4 for Salvita di map pertama. Wah, ini kayaknya si Hakobi udah marah nih. Dia kayak dari tadi dia yang paling semangat, paling agresif gitu gak sih? Ada apa dengan Hakobi? Gimana nih skenario yang sama di mana Dewa United akan begitu kuat di defender side, akan kita saksikan bersama-sama. Dan artinya juga terima kasih untuk Cimomo untuk analisa first half-nya nih di map kita yang pertama, dan kita akan melanjutkan half kedua. Pistol round kedua, pistol round penentuan. Apakah Ethereal akan melesat jauh tinggi di angkasa atau Dewa United harus akan bisa mengejar juga posisi dari Ethereal?
Waduh, lu lihat itu klip pakai frenzy ngedash, tapi dia ngedash ke kematiannya sendiri, dia gali kuburannya sendiri. Terpunish, insta punish, bener-bener apa ya, lagi-lagi kill yang lumayan gratis, cuman dibayar pakai setengah arahnya. Mije ya Chengli lah itu mah. Chengli lah. Grounding langsung Chengli itu masih, dan drone langsung di arah short. Sekarang Garden ada Fluffy yang udah nembusin smoke-nya. Draggy tidak akan expect pergerakan dari Fluffy tersebut. Masih ada satu layer terakhir di arah side, yaitu Bocah yang coba bertahan tapi tentu sulit. Masih ada Fluffy yang begitu siap menyisakan 2 pemain. Permainan cepat mendasar yang begitu baik, dan bahkan di push arah heaven-nya. Gak dikasih space, gak dikasih celah bermain. Pierce puter dulu pisaunya sebelum Anda mati di tangan Seeker. Dan benar saja, permainan cepat mendasar yang begitu luar biasa dari Ethereal. Itu kayak ya balik lagi tuh, kayak tadi coba ingin bermain agresif, tapi menurut gua nggak ada backup yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Dewa United. Gua nggak ingat apakah tadi ada flash yang keluar dari Draggy ke arah mid lane. Sepertinya ada sih kalau gue tidak salah, karena tadi posisi respon dari Fluffy adalah dia ngedash gitu kan, ketika ngedengar sebuah dash dari klip dia ngedash out. Tapi sayangnya yang balik lagi itu udah ke-expect banget sama pemain-pemain Ethereal. Fluffy tinggal ngedash out, Mije akan dapetin trade kill tersebut, yang akan dapetin kill tersebut lebih tepatnya. Dan sekarang artinya Ethereal yang akan mendapatkan pistoran kedua. Mereka bisa main anti-Ikoro dengan senjata-senjata yang lebih maksimal tentunya dari Ethereal. Bahkan udah ada sebuah Bulldog. Tapi mereka beli 1 Bulldog, 2 Spectre, dan masih berpegang 2 Ghost dari Ethereal. Si udah ada dikeluarkan karena flash dari drone-nya. Gak ngelihat apapun, tapi coba untuk diusir dengan adanya fragment yang dikeluarkan oleh Kazu yang coba masuk alarm dikeluarin, bermain balik smoke, tapi bisa dapetin 1 kill dari Draggy. Tapi kan sudah dapetin kedua, tapi coba di absen di 1 pertempuran. Enggak supremacy, masih ada Hakobi dapetin 1 kill lagi, tapi Fluffy bisa dapetin trade kill tersebut menjadi 2 melawan 2. Tapi masalahnya Kurumskui darahnya udah begitu low, itu kesenggol. Turret aja ketembak, turret udah pasti hilang dari Kurumskui. Dan coba untuk mengambil sebuah Spectre terlebih dahulu. Apakah Spectre tersebut akan diantar ke arah Pierce supaya Pierce biar bisa lebih inferior untuk melakukan retake? Tapi sepertinya tidak. Pierce akan coba nge-pick dengan sheriffnya, Tailwind up, akan coba di-pick lagi, dan itu dia. Tapi Pierce bisa membalikan keadaan. Clash yang begitu menggila, membiarkan Kurumi memainkan perannya menjadi bait, dan Pierce dengan double tap-nya Mal bisa memberikan keadaan. Ini emang udah keras sih map pertama. Yang menang pistol, anti-Ikoro-nya kalah nih Mal. Kalah. Tapi diawalin tadi dari Draggy, angle bagus banget, dan semuanya mati sama Sheriff. Double tap dari Double Pierce. tap gitu. Arcane Sheriff supremasi kawan. Double tap untuk live Itu. postingan ini. Aduh, double tap untuk live postingan ini. Double tap jika Anda pengen masuk ke Oke. Villain 5. Dan ada Guardian dari Fluffy. Biasanya Guardian adu mekanik di awal ini bisa berubah keadaan. Harusnya, biasanya. Tapi sepertinya akan ada permainan agresif. Dan ternyata Clip yang sudah mendapatkan Kazu bahkan harus bermain dengan 4 pemain dari Ethereal. Dan satu pemain di arah mid sepertinya agak sedikit stuck. Dan Clip berjaga di arah short. Angle-nya tipis, setipis Iman Yanto. Dan Seeker yang menjadi korban. Coba di-pick lagi. Untungnya Mije masih bisa keluar dari lubang jarum tersebut. Malah di-pick lagi, masuk ke crosshair-nya Hakobi. Tersisa Biors dan Fluffy yang ternyata Guardiannya nggak dipakai untuk adu mekanik di awal. Dia main di atas gapura yang ya coba motong-motong rotasi, tapi akhirnya dia nyerah juga turun lagi. Ini maksudnya gue main attacker Guardian kayak agak terlalu enak buat masuk-masuk ke angle-angle sempit. Dan bahkan udah ada informasi masih ada turret yang nembak ke arah Biors, dan akhirnya dia mundur lagi. Dan di mid juga masih ada alarm bot dan ada yang punya. Ini masalahnya Fluffy pakai Guardian, kalau dia bisa dapetin space ini bakal bagus banget. Tapi tuh harus mundur dengan sekuat Tailwind, tapi masih ada backup dan masih bisa didapatkan. Waduh. Juga Hakobi dari arah short untuk menyapu bersih sisa pemain Ethereal. Dan 9-6. 9-6 Ethereal sekarang dalam masalah, dan ini adalah full bayaran pertama mereka. Dan Dewa United, mereka udah bangun ekonominya pelan gitu. Lama-lama bisa beli kangkung. Kan? Dan sekarang Ethereal, mereka harus bisa mendapatkan full bayaran ini kalau mereka ingin
tentunya melambung jauh terus meninggalkan Dewa United. Karena jika mereka kalah di sini, Dewa United punya chance besar banget untuk bisa mengejar Ethereal karena posisi ekonomi dari Ethereal yang gak begitu baik. Dan sekarang agresif knockdown barusan dari Pierce untuk ngedelay jikalau memang ada pemain Ethereal yang melakukan agresif push ke arah B-main, tapi cuma ada Mije di situ. Turret udah dapat satu informasi ada satu pemain di sana, tapi apakah Mije tahu bahwa ada Kurumi juga di dalam B-main? Dan Fluffy akan bermain di area mid. Pierce harus berhasil dulu, tapi dia berhasil nutup pintu terlebih dahulu dan Kurumi benar saja bisa dapetin satu kill tersebut. Coba OTW dapat kedua, tappingnya gagal. Berhasil di-trade oleh Seekers. 3 lawan 4. Keunggulan jumlah pemain ada di Ethereal dan retake bersama 3 pemain dari Dewa United, tapi ada yang flank. Kazu, dia mendapatkan timing flanknya. Ini akan menjadi big flank of the year oleh Kazu. Dia dilihat ada satu pemain di situ masih pada di sana. Ada yang lagi bertapa dari Hakobi. Dan itu dia satu pemain tersebut yang lagi bertapa sudah berhasil dilihat. Flash keluar dari Kazu. Komunikasi 0 point. Dua-duanya ketahuan. Ada di arah Kabi. Kena tag oleh drone. Begitu awkward posisi dari Dewa United. They know mereka terjepit, tapi Clip coba berusaha untuk dapetin kill, tapi masalahnya Fluffy berhasil dapetin trap killnya, menyisakan Draggy seorang diri, terjebak di kiri kanan. Kulihat saja dia bingung mau ke arah mana terlebih dahulu, dan Kazu akan mencari timing tersebut untuk mendapatkan kill ke arah Draggy. 10-6. Ethereal paling tidak mereka bisa dapetin double digit terlebih dahulu, sementara Dewa United memang mereka bisa dapetin full buy-nya lagi di round ini, tapi mereka terpaut 4 angka nih Mal, sama seperti mereka menjalani second half barusan. Itu apa ya, kayak tadi mindsetnya si Draggy udah tinggal ngajak mati bareng sebenarnya. Dia pengen nungguin spike yang meledak, terus enggaknya drop beberapa senjata dari Ethereal, tapi ternyata sekali lagi Ethereal bermain begitu rapih dari awal first half-nya, dan Fluffy selalu dapat kill first blood di awal yang sangat-sangat dibutuhkan. Sekali lagi apakah Fluffy bisa mendapatkan entry killnya? Masih di Gravity Well, Cosmic Diva juga dibuka, dikomboin sama Fragment, juga berhasil menahan progress yang akan dilakukan oleh Ethereal. Masih ada alarm bot juga yang akan ketarik karena Pierce bermain cukup jauh. Droning akan dilakukan dan sepertinya ada adu mekanik drone. Harus dihancurkan dulu, ada lockdown yang sudah dipasang, dibalas adu mekanik lagi. Round yang begitu mahal, semuanya dibalas, dan sepertinya Fluffy pada ujungnya bakal menghancurkan lockdown karena udah ditinggalin. Sedikit membuat space untuk masuk melakukan planting, tapi Draggy berhasil menculik Kiors, sang controller dari Ethereal. Dan Draggy masih belum menahan, dia kepikiran arah belakang dan di kabinya bakal dicek. Dibanting dulu saja. Draggy dapat yang ketiga, melempar pisau, dan Pierce sudah berhasil mendapatkan Mije. Benar-benar round yang begitu mahal, dan itu benar-benar yang apa ya, yang itu niat banget dari kedua tim ini. Apa ya, ini why we play sih. Ini gue kira yang digoyang yang tadi kan. Tapi ini gila sih, gue setuju ini round yang mahal. Drone dibalas drone, lockdown dibalas lockdown. Meskipun lockdownnya Dewa United itu hancur, tapi thanks to Draggy Mal, Draggy dapetin Biors duluan yang bawa spike, sehingga spike plan itu ke cancel, ke delay. Nah, dan pas udah pas mereka udah pada masuk ke site, itu pemain Dewa United udah gampang banget mengeritekin, di absenin satu persatu, di delay satu persatu pemain-pemain dari Ethereal, dan sekarang mereka harus melakukan eco mengandalkan sebuah Bloodstorm dari Fluffy dan akan bertemu dengan satu pemain. Oke, Clip. What is that, bro? Itu gua nggak tahu apa yang terjadi, pokoknya tahu dia ngedes satu yang mati dua gitu, nggak satu. Oke. Dia lagi ngedes dapat kill yang kedua. Itu dia lagi ngedes dapat kill yang kedua. Gua nggak tahu gimana ceritanya itu Clip bisa dapetin kill kedua tersebut, dan sekarang menjadi 3 melawan 5. Situasi yang berbahaya tentunya untuk Ethereal, di mana mereka hanya menyisakan 3 orang saja. Ini ada chance besar banget untuk Dewa United bisa dapetin angka ke-8. Oh, Hades terkena timing begitu mengerikan dari Hakobi. Clip dapetin kill yang ketiga. 2 pemainnya ada di arah main, terkena ding, Phantom Momentos, tapi ada Gravity Well yang langsung menarik 2 pemain terakhir dari Ethereal, membuat Dewa United mendapatkan flawless round. Ekonominya begitu strong Mal untuk Dewa United. Wah, ini Dewa yang akhirnya bangun nih. Oh enggak, peluru terakhir dia udah nembak tapi ngedes. Oke. Oke. Kecepatan angin itu tadi. Kecepatan dash, dan 10-8
Dewa coba mengejar ketertinggalan, hanya tinggal berjarak 2 round saja. Dan sepertinya akan ada setup permainan cepat mendasar kembali dari tim Ethereal. Coba untuk walk, ternyata nggak ingin bermain terlalu cepat. Tapi ya masih ada klip di atas generator. Sudah terlihat, tapi malah Hakomi yang nge-pick terlebih dahulu. Dan jangan di-pack, langsung didapatkan oleh klip. Yang kedua bahkan, tapi Mijay masih bisa melakukan refract tersebut. Masih ada layer ketiga yaitu Dregi yang berhasil membuat para pemain Ethereal mundur. Enggak, ternyata nggak mundur. Mijay terlalu bandel untuk melakukan pick karena Dregi, dan Dregi yang memenangkan duel tersebut. Akhirnya dipotong semua, di shutdown progress dari Ethereal. Misalkan Biord dan juga Seekers yang sepertinya masih mencari celah, masih bertanya-tanya kemanakah kita akan berlayar. Karena aku kira kau rumah, ternyata teman-temannya 3 hilang di sana. Pilih dari jalur yang lain yaitu short yang sudah ditunggu sama Kurumskui. Yang sepertinya Kurumskui juga udah siap banget. Lu lihat kanan kiri teknik area-area alat TV Studios, dan sepertinya Seekers with the swing memenangkan duel tersebut atas Kurumi. Menjadi 2 melawan 2. Ada pemain lain terakhir di side dan masih bisa ditumbangkan oleh Seekers. 11 HP tersisa memang, tapi tugasnya sudah dilakukan dengan sangat baik. 1v2 retake harus dilakukan. Semoga ada timing. Biord lagi nengok belakang, terkena recon, dan ini harus dicari. Semua angle harus dibersihin, dan dia tahu udah dari info Seekers slow banget. Masih ada Hunter Fury kalau emang pengen dipakai. Tapi lagi-lagi ada momen-momen kayak gini nih, momen-momen yang menguji kesabaran, ketenangan, presisi, dan akurasi. Tapi Pierce lebih milih untuk majuin, di-push terus, lari Pierce, lari juga ternyata di-cancel Hunter Fury-nya. Ada turret, dia cuma nembak sekali, disetengahin. Ada Rikon juga, masih setengah. Langsung coba di-stick lagi, Frost never back, tapi Seekers akhirnya bisa menjadi super sub dan memenangkan round untuk Ethereal 11-8. Tidak, turretnya nge-lag, padahal gue udah yakin banget itu Pierce tuh udah bergantung banget sama turretnya itu. Karena darahnya udah low banget. Ya kan, itu kayak kena satu hit turret udah pasti hilang, tapi turretnya tahu-tahu bengong di situ mal. Turretnya kayak ini dulu, bangun dulu. Iya, kayak mati tuan saya ikutan dah gitu. Belum nyampe cecet tadi. Iya, sayang banget itu tadi. Dan turretnya gak bisa dapetin kill karena Seekers yang begitu loh, tapi Pierce langsung membalas itu semua dengan dapetin 2 kill cepat. Dan Kurumskui juga sama halnya nge-backup posisi Kurumi, mendapatkan 2 kill instan. Dan 2 pemain tersebut yang udah kelihatan di arah B-main udah ke detect, tapi mereka masih standby. Dan lu lihat Hakobi with the flag again, dan Pierce once again dia yang membalas kekalahan round barusan dan mengabseni satu persatu pemain-pemain dari Ethereal. Dan masih ada Biord, ada Shockdart, tapi nggak mungkin lu expect akan ada Hakobi di arah belakangmu. Dan 11-9 Dewa United membereskan round ke-20 secara cepat, under 30 detik udah beres oleh Dewa United, di mana Pierce dan juga Kurumskui yang mendapatkan kill cepat dari arah B-main tuh. Lu lihat itu betapa gilanya permainan dari kedua orang ini mal. Ini gue suka banget sih sama main ini, tau gak lu, kayak banyak banget adu mekanik di awal. Kayak mereka tuh misalkan udah kalah sekali 2 kali masih mau nyoba gitu, nggak kayak dia nggak pick sini dodge, enggak, kita lawan dong kalau udah tahu ada orang di sini dong. Dan itu selalu dilakukan berkali-kali. Kadang Ethereal yang menangin trade-nya, kadang Dewa United. Jadi ini bikin match yang sangat-sangat menarik, sengit banget dari kedua tim. Dan bakal coba ngambil ultimate orb dulu. Ada shock dart yang sudah dilemparkan tapi belum mengenai ke arah siapapun. Ini udah ronde yang krusial sih. Ethereal mereka belum bisa beranjak dari angka 11, sementara Dewa juga sudah hampir mendapatkan 2 digit mereka. Kembali bermain permainan pelan teratur coba dimainkan, tapi ada flash yang membuat mereka buta total, harus langsung repositioning. Ada gravity well combo banyak banget itu utility di situ, dan ternyata Hakobi akan mendapatkan 1 pemain dan ternyata buta, tapi Seekers mendapatkan 1 pemain juga. Masih ada Hakobi dengan 3 kill, dan Clip datang di saat yang tepat untuk membereskan semuanya. 11-10. Ini dia. Wih, mengerikan. Buset, ini gila sih. Ini match gila nih, bener-bener gila. Ethereal main bagus, Dewa United juga main bagus. Nih kedua-duanya bener-bener lagi panas sih untuk map kita yang kali ini. Dan seperti yang gue bilang, Dewa United
mereka strongnya ketika mereka defender gitu dibanding attacker untuk map Essen. Dan terbukti 8-4, bahkan mereka kalah pistol 9-4, bisa mereka kejar dari 11-10. Ini hanya terpaut satu angka. Dan sekarang Ethereal seperti akan bermain pergerakan cepat mendasar kah? Karena mereka udah nge-stack 5 pemain di arah Bimman. 0 command sudah dibuka. Akan ada Gravity Well untuk melakukan delay, tapi langsung nge-dash cabut aja dari Fluffy. Udah ada lockdown juga. Pierce, apakah dia akan menjadi jangka terkuat di Indonesia karena dia bertugas untuk menahan? Satu kill didapatkan. Apakah akan ada yang kedua? Tapi sepertinya tidak, karena BJ dapetin trade killnya. Sudah berhasil ditembus di arah B-side ya, tapi sudah ada Rico juga yang siap dari Kurumskui untuk melakukan retake. Cosmic Divide dikeluarkan oleh Bjorn untuk membuat PW United ragu untuk melakukan retake. Dan ini dia Fluffy dengan angle yang begitu menggila di arah lane, ngabsenin satu pemain dari Dewa United. Nah lo, dia kaget ada Cosmic Divide di situ, ada Gravity Well di delay habis-habisan. Ethereal melakukan cosplay dengan begitu kuat. Udah ada turret juga bermain di arah side juga dari Fluffy karena Cosmic Divide sudah mau turun dan kacau di sana. Satu lagi Fluffy juga berhasil dapetin satu kill, ada Clip dan satu pemain terakhir yaitu Kurumskui bisa dapetin kasus. Tapi MJ langsung dari arah stairs melakukan trade kill secara cepat dan match point untuk Ethereal 12-10. Akhirnya ada match point di tangan Ethereal setelah cukup lama mereka tertahan dan Dewa sampai bahkan ada di angka 10. Meskipun masih sama-sama bisa buy, tapi Dewa udah nggak boleh bikin kesalahan apapun. Tadi itu Cosmic Divide yang perfect banget. Sempat pengen dibalas sama Hakobi sama Bocah, tapi ketika kok apa ya, itu udah keraguan yang luar biasa sih ketika lu ada di tim Dewa United. Dan Hakobi akhirnya harus membuang satu ultimate-nya yang begitu penting. Dan sekarang masih kita harus lanjutkan ke ronde 23. Fluffy kembali bermain bersama Kazu, akan coba menguasai Bimman. Sudah mengambil orb, dia bakal coba di pick Clip, berhasil mendapatkan PJ. Satu pemain tertek oleh Hunter Fury dan Clip masih bisa mundur dengan sebuah Cloudburst. Satu korban sudah didapatkan, tapi Fluffy berhasil menukar dengan Kurumskui. Apakah Pierce kembali mampu menahan side-nya? Tapi mereka sepertinya akan memilih untuk rotate. Enggak, balik lagi ke Arabi dan Pierce. Apakah posisinya di-expect? Posisi di KB yang seringkali diabaikan, apakah kali ini akan diberi perhatian? Masih ada satu nanosuara yang bisa digunakan, tapi dia juga butuh teman-temannya. Dia udah tahu, guys, berame guys, help, Pierce asking for help, tapi sebenarnya tidak butuh. Berhasil mendapatkan 2 kill, ditarik, diseret-seret, dijambak-jambak dari Seekers, tapi masih bisa masuk ke dalam site, masih bisa planting. 2 melawan 3. Ada 3 pemain dari Dewa United yang siap melakukan retake dan Clip juga masih bisa ganti menjadi Bloodstorm. Dan sudah confirm adanya planting yang dilakukan. Apakah mampu ditahan oleh Ethereal? Apakah Dewa United masih bisa bertahan di map pertama kali? Ini bakal coba di-push, dijaga dekat sama Bjorn. Ada terdengar suara update, Bjorn bakal nge-swing. Dan pemain didapatkan ke terhadap Kobe yang masuk ke dalam smoke. Dan bakal coba di right click, gagal! Kebagi 2 damage-nya. Dan ada flash juga dan ternyata Dregi. Sequence yang begitu mengerikan, trade kill-nya sampai akhir. Masih sangat-sangat rapi dari kedua tim, tapi kali ini karena adanya keunggulan anggota, Dewa United kembali tersisa satu pemain saja, 12-11. Oh my god, itu Clip udah gila sih, Mal. Itu dia right click nggak kena, terus ada fragment kan dari Dragon dilempar ke arah stairs, diterobos fragmentnya. Emang sih friendly fire tuh nggak sebesar kalau lo kena dari musuh gitu kan, tapi tetap aja tuh mengerikan. Dia terobos fragmentnya, untungnya sempat dapat 1 kill terlebih dahulu. Jadi sehingga Kazu ya dia tinggal nge-flash gitu, nge-flash. Emang tadi berhasil di-trade oleh Biors kalau gue tidak salah, orang terakhirnya flash oleh Dregi dan bisa dapetin kill-nya. Sekarang 12-11, apakah kita akan masuk overtime atau akan menutup map pertama, tapi Clip langsung tembus operator shotnya ke kepala Fluffy, langsung dihilangkan. Robot mekaniknya juga hilang alias dari all drone-nya. Dan coba untuk bermain cepat lagi, tapi masih dijiggle terlebih dahulu. Oke, coba untuk di-pick lagi tapi belum menemukan siapapun. Sekarang ada flash yang keluar, tapi sayangnya harus diusir mundur. Wah, ini akhirnya ke-push banget toh dari tim Ethereal dan bakalan coba dijaga dekat sama Mijay dan juga Clip.
Dan enggak, ternyata mereka akan bermain mid terlebih dahulu. Masih ada alarm bot yang berjaga. Dan masih dengan operator dengan angle yang sama dari Clip. Sepertinya ada 0 point yang akhirnya dilemparkan untuk mendapatkan informasi yang begitu berharga bahwa Mijay masih berjaga. Langsung kecewa dia niat pengen motong, tapi ketahuan juga. Dan sekarang masih ada Pierce yang harus dilewati jika emang pengen lewat short. Dan ini udah enak banget sih dari Dewa. Mereka harusnya nggak bisa kalah di round kali ini. Kecuali akan ada entry yang luar biasa dari arah short. Dan Pierce juga akan bermain dengan nano swarmnya. Oh, what? Ini dia. Ada through the smoke, headshot langsung ke arah Pierce. Satu spot sudah bisa di-abuse. Masih ada Hakobi. Coba menahan, ada trade kill yang begitu indah. 2 melawan 3 sekarang. Dan trade akan coba bisa dilakukan. Terkena wallbang dengan operator. Ganti jadi Vandal. Akan coba diganggu. Ada dari juga yang mendapatkan DJ begitu saja. Dan konflik teamfight Hunter Fury jarak dekat. Akan coba di-cancel. 1v1 situation. Clip melawan Bjorn. Semua ada dengan Clip. Untuk menuju ke overtime. 6 peluru dan Bjorn menjadi sortie. Untuk menutup map kita yang pertama di